mulat ini. Nah, wih gini. Timbang anteng ngene mbek obang ngene. Dadi rezekine saya tambah nambah bos ngene lho. Lah timbang meneng ae. Takono. Iya lho. Pak Mutono ini sebenarnya anu pisan lho iki pegiat budaya lho. Iya, iki saurunge buka toko kan melok bandeng ya. Dadi bandeng iki apa dadi apa nih? Hah? Dadi bandeng. Dadi ganjele menyan lho. 5, 4, 3, 2, 1. Enak yo, tambah rame warunge Pak Mutono iki. Dan Viral paling ini. spesial loh hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya di konten Omong Kobot, obrolan ringan berbobot ya. Seperti janji saya kemarin di warung Pak Mutono, kita menghadirkan narasumber. Hak kaleng-kaleng. Narasumber pertama Langsung. pejabat desa. Wah. Ada diinterogasi. Ya ngono lho Pak. Jadi Boten. iki termasuk pejabat desa sing wah penak lek gelem dijak cangkruk meskipun jabatan iki adalah Pak Mudin. Wah, siapa di Tawangargo yang tidak kenal beliau? Bapak Abdul Wahab Mudin Tawangargo. Ojo meneng ae Pak Mud iki lho. Pak Mudin Itu jadi temanku. jari Rabi mana? Tapi kok dewe tadi baca mikir temanku iki. Tapi pintar saya ini Ya, Pak Mudin. Nggih. Aduh, niki Perkenalan sih. nggih. Perkenalan sih. Loh, ini tetangga saya, kebetulan tetangga saya, jadi saya tahu historikal dari Pak Mudin beliau. Tapi kan ya kurang jelas kalau kita yang menceritakan, ya ada beliau langsung, ya harus kita tanyakan langsung. Perjalanan Pak Mudin, Pak. Dari awal dulu kan, ya setahu saya, sampai ini kan sudah ikut organisasi, dari organisasi pemudaan, sampai bertingkat-tingkat di Ansor, dan sampai akhirnya dapat posisi seperti ini. Waduh, boleh diceritakan Pak, awal perjalanan, awal mula pokoknya Perkenalan pertama menjabat atau ngurusi ngurusi organisasi. Yang saya tahu itu organisasi wes solid banget. Wah, pokoknya monggo Pak. Wah, ini kan pengen ngerti Pak Mutono iki sapa ngerti kate nyalok nopo di kamar iki. Apa karepe iki ya? Paker. sama buku. Joko Boyo lah dia itu. Coba nanti Joko harus Boyo. boleh. Oleh apa? Oleh wangsit. Nah, Wah, ya kunci sidang sing ya. Monggo Pak. Waduh. Nggih. Tepangaken nami kula Abdul Wahab. Saya kasih pelayanan Desa Tawangargo. Ya, kalau disebut kalau oleh warga sering disebut Mudin. Oh, nggih. Tapi sebenarnya sebenarnya Mudin ini sudah tidak diakui negara. Oh. Sing diakoni negara kasih pelayan. Kasih pelayanan. Saya di KUA memang membantu di urusan pernikahan. Walaupun struktur kami ada di desa, tetapi di KUA juga ada namanya pembantu penghulu. Oh, Pembantu penghulu, tapi bukan lagi-lagi bukan Mudin. bukan Mudin. Nah. Pembantu penghulu. Pembantu penghulu. Ngomong aja nih umumnya wis luwih penake. Iya, iya ta. penake njeluke gitu. Iku wis tradisi lho. Tradisi tadi. Tin ngono Pak. Ya, satu sisi secara kultural itu saya merasa Mudin memang masih dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan pengakuan validasi bagi seorang tokoh yang dianggap layak duduk di sana. Tapi sebenarnya ya itu dilemanya, kalau di negara ternyata di undang-undang desa sudah tidak diakui lagi. Diakui lagi. Ya, sehingga Mudin ini sejak awal saya beberapa kali menolak untuk jadi Mudin. Ya, karena itu tadi ada problem-problem peraturan ada, sementara tanggung jawab lapangan ini lumayan. Oh, lumayan berat ya. Benar ya.
untuk tugas-tugas sebenarnya kan yang setahu saya kalau semen kalian dari di KUA bantu untuk pernikahan. Lah di kampung juga rupanya ngurus-ngurusi lek orang meninggal ya. Beliau yang paling pertama kayak gitu. Terus pundi sampeyan diklarifikasi akan. Jadi ini apa catatan besarnya itu tadi ya. Jadi masyarakat itu masih menginginkan, sementara negara melalui peraturan perundang-undangannya itu sudah tidak mengakui. Jadi persepsi tugas saya itu antara yang diketahui masyarakat dengan yang diperintahkan oleh aturan itu beda. Oh, Ini kenyataan, jadi faktanya semacam itu. Jadi kalau yang diminta oleh masyarakat seorang mudin itu ada dua pokok, urusan kematian dan urusan pernikahan. Oke. Biasanya seperti itu. iki tak tahu mudin jangan sing opo lek njaluk mudin. Jaluk Sing ndi? Ayo jalan sing ndi. bisa nek rapi. Bisa gratis ngoten. Oh, Riko, Apa? gratis no. Gratis. Yang penting ono sing gelem. Oh, no ayo. Jangan no ayo. Jadi koyo ngono ceritane, Pak. Oh, ya makanya aku kan delok lek ono apa orang meninggal ya. Wis Pak Mudin itu pasti paling utama di ekonomi. Wis paling sibuk. Ya paling Datang dikasih lebih tahu dulu. pertama ya. Soalnya bagian info Iya. biasanya. Sing info ya di masjid, Bo. Sing info di masjid. Tapi kan Takmir jadi biasa. Mudin ya, anu. Iya. Ya jelas anuan. Yang menangani perawatan itu si Mudin. Jadi sing ngerumat mayit ya, Cuman ngerumat kadang mayit. sebagian di desa-desa ini di tiap dusun ini sudah ada anu ya, Pak. Sudah ada yang Wakil. wakil. Ya. Biasanya ya. Sekarang demikian. Sebenarnya kalau sejarahnya Mudin dulu itu lebih sakral lagi. Akhirnya posisinya itu lebih selektif lagi sebenarnya kalau dulu. Karena memang yang dimaksud Mudin itu kan Imam Mudin. Jadi imamnya agama. Jadi memang tokoh yang benar-benar dituakan, kemudian punya kapasitas ilmu agama yang cukup, Ini ya terutama ya. atau minimal ya sudah dianggap di atas yang lain kalau di satu desa. Tapi hari ini sudah turun lah, jadi Iya. tidak terlalu Ndaki ya, Pak. karena memang negara juga pada ngakoni. Kemudian untuk kemudian duduk di sana ada persyaratan-persyaratan yang itu diatur oleh undang-undang, yang kemudian itu juga tidak seiring dengan harapan yang lahir dari masyarakat. Saya kasih contoh sih sebentar. Siap. Jadi kalau dulu Mudin memang ada orang yang disepuhkan ya, orang Sesepuh. sesepuh. Jadi memang kepribadian dia itu sangat diseleksi untuk kemudian menjadi sosok Mudin. Lah untuk mencapai pada pengakuan itu rata-rata di usia 50 tahun. Oh. Usia 50 tahun itu ya barulah perjalanan selama ini dia dianggap layak untuk menjadi Mudin. Gitu. Jadi ada batas usia untuk sing Batas minimal ya. iya, Ya. ya minimal 50 ya. Kalau masih muda masih belum percaya betul lah orang. Ini guru mumpuni ya. Ya, di sisi masyarakat. Tapi di sisi aturan, hari ini kan untuk menjadi perangkat desa itu maksimal 40 tahun. Oh, loh, tapi anu Pak, untuk jabatan seperti kasih itu atau sudah masuk ASN atau belum? Itu lagi problem di perangkat desa. Tadi saya ngomong problem di Mudin ya. Hari ini itu problem di perangkat desa yaitu status kepegawaian itu juga nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada status kepegawaian, tetapi kami ini punya kewajiban yang sama dengan aturan kepegawaian. Oh. Mulai seragam, kewajiban-kewajiban moral lah yang umum. Tetapi untuk misalkan jam kerja itu baru beda. Oh. Jadi kalau ASN kan ada tuntutan
antara waktu pagi sampai sorenya sampai jam berapa itu kan. Iya. Nah, kalau perangkat itu kan secara umum kalau kami ya dianggap 24 jam. Hitungannya Tetapi swasta. tidak perlu di kantor. Oh begitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Hitungannya kayak wong swasta mek diseragami kan. Semacam itu. Cosplay Soalnya cosplay gitu ya. Nah, Tapi ya tadi Bang. perangkat ini kan misalkan RT RW kan juga perangkat. Iya. RT RW kasun Ada. terus kasih dan lain-lain. Memang pekerjaannya yo istilahnya 24 jam. RT RW misal Ya, Kan dia apa-apa, ujung kalau utama ono- utama ono masalah di kampung tau Iya, kok bengi-bengi. benar. Tetap RT RW kan. ya, Iya, kerja bakti itu kan paling sering dipakai kan hari Minggu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ada libur itu bagi pegawai. Iya. Tapi untuk Rangka tetap perangkat desa Nyang. ngatur itu makanya memang Iku lho. momentum libur dipakai. Oh, begitu iku lho. Jadi peluang ngumpulnya masa lebih banyak. Iya, Iku lho. masyarakat soalnya ngumpulnya Eh, jadi hari libur, Pak. Iya, kan dari iki lho kearifan ya. Nggih. Makanya iki warung aja balik-balik tutup wae wong perangkat minggu Buka. ben nek kiamat tutup setengah hari. Sore buka. Ya buka terus lah. Aduh. Saiki tren kan toko buka 24 jam. Alhamdulillah. Nyata nih jero toko tapi tokonya gak ditutup. Modalnya ganjil. Kayak gak tapi menarik iki. Kan tadi beliau kan bilang untuk mendapatkan jabatan itu Si. bagaimana? Ngene, aja dibeliau-beliaukno lah. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa persoalan ya. Jadi Mudin dengan problemnya itu berat menurut saya, problem konstitusi kan, peraturan pengakuan. ASN perangkat desa sebagainya juga demikian, ada problem yang tidak kecil. Aja dibeliau-beliaukno lah. Izin aku. Oke. Mungkin anu, Pak. Kan ngobrolin aja lah. Terus kebetulan kini oleh bagian. Ini Riko yang lain kan. Santai wae. Oke, tadi gini Pak. Kan delok sampean jadi sampean kan oleh sampean malah aja. Gini Ngono lho. ngono enak jadi. Oke, iki Pak yo. Jadi sampean kan untuk oleh jabatan di kono, itu kan harus wis mumpuni. Nah, teko sing mumpuni iki lho maksudku sampai dimumpuni iki apakah iki mang lho sing perlu tak tarik mundur ya. Ono seleksi enggak? Harus tak tarik mundur maneh. Nah, berarti kan sampean memang sudah layak di situ ya kan ya. Nah, untuk pelayak itu loh, persiapan dari awal sampean ku, ya kan mungkin sampean juga nyongkol lek didadekno mudin mungkin ya Pak. Ya kan ya. Nah, dari awal dulu yang dulu balik kita tarik mundur ke bawah, paling bawah sebelum Anda seperti ini ya. Monggo sampean untuk mungkin tahu jadi ketua Karang Taruna remaja-remaja. Nah, itu yang organisasi perjalanan ini. Historinya kok bisa sampai di titik ini? Wiku lho sing kudu tak. Kan itu tadi Pak Wahab ngomong, di titik ini kudu bisa mumpuni temenanan. Wah, iku lho. Ceritane iku sing kudu kene bedah iku wae. Siapa ngerti kan iso nginspirasi bolo-bolo. Ya kan? Berarti perjalanannya pertama itu tadi opo? Kan lek terus kan meningkat. ya makane iku ngono lho. Nggih. Izin para netizen, Wah. mohon izin semuanya, khususnya Pak Mutono, mohon izin. Jadi saya memang aktif di sosial lumayan panjang lah bicaranya saya. Saya aktif di organisasi khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama itu sejak perjaka sejak muda. Jadi saya ada pengalaman beraktivitas di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya ada pengalaman beraktivitas di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, dan hari ini saya di NU. Saya sempat menjadi ketua IPENU PAC Karangploso tahun 2009 sampai 2012. Aku anggota nih. Menjadi
Kasat Kolyon Banser Karangploso 2018, pernah menjadi Ketua GP Ansor PAJ Karangploso 2022 sampai 2024. Wah, berarti Baru saya Baru demisioner, sih, setelah baru demisioner demisioner. saya langsung aktif di Ranting NU Desa Tawangargo. Sekarang menjabat Sekarang saya kemarin kebetulan NU Tawangargo barusan melaksanakan musran, dan dari rapat formaturnya itu saya diminta untuk menjadi sekretaris Ranting NU. Oh, jadi sekretaris. Sekretaris Ranting NU. Lagi-lagi di pelayanan ya dia. Jadi memang rupanya ada latar belakang itu yang kemudian kemarin itu saya setengah dipaksa untuk memangku posisi Mudin. Sebelumnya saya itu kaur umum dan tata usaha. Oh, jadi saya masuk di perangkat itu kan 2018. Itu sebagai kaur umum dan tata usaha. Seleksi saya dulu di sana. Tetapi karena akhir pertengahan 2025 kemarin itu kasih pelayanan atau Mudin yang ada itu pensiun, sehingga saya dipaksa betul untuk duduk di posisi transfer pemain. Terkait seleksi tadi saya coba jelaskan juga. Itu memang seleksi perangkat desa itu kan juga ada sudah standarisasi yang disusun oleh kecamatan. Itu sudah bukan urusan Mudin. Walaupun misalkan yang kosong Mudin. Kalau masyarakat itu kan tentunya kan pasti ahli agama ya. Indikatornya mungkin ilmu fikih lah. Ilmu Al-Quran atau apa. Kalau seleksi di kecamatan yang diselenggarakan untuk penjaringan perangkat ya tetap tentang wawasan desa, wawasan kepemerintahan gitu. Jadi kemampuan komputer. Itu lah ya itu. Makanya sebenarnya nggak nyambung sama tugas kemudian. Daripada resiko yang saya tahu itu teman-teman saya nolak benar, saya berharap penjaringan ya karena yang pensiun Mudin ya jadi Mudin. Tapi harapannya sampean gitu. Kalau saya gitu, teman-teman punya pertimbangan lain ditambah masukan dari teman-teman BPD. Ya karena itu tadi jabatan Mudin, tanggung jawabnya Mudin itu apa yang lumayan berat lah, langsung berhadapan dengan masyarakat. Sehingga saya dianggap lebih aman untuk di sana. Walaupun saya tidak menghendaki, ya sudah. Niat terpaksa berarti Bang. Kepaksa nih. Terpaksa. Tapi ya cuman setelah itu ya sudah saya niat ikhlas. Sebagaimana saya aktivitas saya selama ini ngabdi di organisasi itu kan juga bagian dari beribadah. Beribadah yang saya inginkan. Jadi wis nemokno zona nyaman lah. Wis aja nih karena terpaksa jadi nyaman. Ya sendiri kan nggak nyaman, tapi ya berhubung tuntutan ya harus. Tapi karena bapaknya wis memang di dunia sosial ya wis. Iyalah, ya wis lumayan jiwa sosial itu nggak pernah berhenti lah. Jiwa sosialnya gede, tadi ngono lho. Ada lagi sebenarnya pengalaman yang lain itu di luar konteks organisasi, tetapi kemudian memberi kesempatan saya. Itu saya sebelum diperangkat itu sempat di Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Karangploso. Sampai menjadi ketua PPK Karangploso. Dan catatan walaupun ini sebenarnya antara baik dan tidak, tetapi perjalanan PPK Karangploso itu baru saya yang asli warga Karangploso yang mampu menjadi ketua. Sampai hari ini kemudian berganti, tetapi rata-rata itu yang sampai menjadi ketua itu rata-rata ya bukan asli Karangploso. Warga Karangploso cuma pendatang. Dari
wong liya sing duwe wis berkompeten. Nah, ternyata Pak Wahab tok sing asli wong Karam asli nyel Karam Loso hebat iki. Hebat iki. Sik Pak, Pak. Iki mun aku ngobrol mawon ya. Monggo diminum. Aduh, ya Allah. Ora kaya iki ya. Aki. Aku tok iki ya sing ngombe. Ayo. Monggo kuatir ya rupane iki. Nggih. Mangke lek mboten telas kan mboten bayar. Iya, sik woto iki adone ngono. Aku juga nang jajan iku lho arep aku tuku ta. Abang. Piro. Cuci ae. Arep apa? Dadi model ini mungkin Ya apa? tugas khusus memang. Kalau teko apa ya? Teko tugas kaur nopo? Umum. Kaur umum. Tapi kan ada tugas khusus ya iku model iki mangko. Kadang ndak tercatat kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Nggih. Kan sebelumnya kan di kaur umum. Sebenarnya kalau Ditransfer nang ke kasih pelayanan. kasih pelayanan. Ya, ditransfer nang kasih pelayanan. Soalnya bapak sering sosialisasi sosial. Sosialnya gede kan. Gede, tadi melayani masyarakat ini kan wis biasa berarti. Jadi tetapi ya Pak ya, ketika iki apa sampean menjabat dek apa iki posisi iki ambek organisasi NU ke NU-an iki apa ada semacam perselisihan apa beda anu dari organisasi ambek anuan koyo padha-padha agamane kan ya. Tapi yo iso ae kan antara jabatan ambek posisi di organisasi iku lho. Nggih ta beda kepentingan kan gitu nih. Jadi sebenarnya ya pinter-pinternya kita ya dan kuat-kuatnya niat juga. Saya melihat juga jarang sekali teman-teman perangkat desa yang kerso untuk sambil menghidup-hidupkan organisasi kemasyarakatan. Apalagi kan belakang-belakang ini itu ormas itu mendapat citra buruk lah dari netizen. Karena kita sudah jadi ya dan sudah kita niatkan juga ya wis lah itu konsekuensi kami dalam mengabdi. Karena bagi saya begini, kita ingin bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat. Kita punya cita-cita ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama kan gitu ya. Ya menurut saya yang paling mudah bagi saya untuk mewujudkan cita-cita itu, harapan-harapan itu ya saya bergabung di ormas. Khususnya ormas-ormas yang dengan dasar sejarah dan dasar ideologinya cetok. Maka ya sudah apapun itu ya harus saya jalani. Saya tahu betul hari ini netizen itu secara umum punya banyak pertanyaan, khususnya Gen Z itu punya banyak pertanyaan terkait fungsi ormas, kegunaan ormas. Nah itu. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, saya pasti akan menjelaskan itu. Saya sebagai ya bagian dari tanggung jawab dan kenapa saya tetap sangat berharap ormas di Indonesia khususnya dengan latar belakang sejarah dan ideologi itu harus bertahan dan harus hadir selalu di tengah-tengah masyarakat. Mekaten Cak Surya Amit sewu Pak Mutono nggih. Siap. Iki setengah rokokan ini ya apa ya? Monggo Pak, aman Pak. Iki warung iki disetting dadi smoking area. Santai. Asline ngono. Dadi Kuat jenjang saya sebagai wong NU. Bang NU lek gak ngudut bingung. Amit saya mungkin aja saya. Ya Pak, aman Pak. Lho aman-aman lho lek ngene rokokan pisan. Iya Pak Mut. Ngene jodok tamung Iki wis kandhane cocok. ini tak kandhane. Tuku ngene ya kulak-kulak rokok dalam eceran. Surya kan takon tuku rokok Surya lho, takon ngecerno 1,5 ribuan apa?
Ora payu. Taruh kok dewe. Dewe. Mana iki dan rokok. Meneh malah garai anu kisruh rumah tangga. Enggak rokok telu kok moro-moro garek siji. Waduh ngarani anak iki weh. Kamera ya. Nggih, Pak Mut, siap. Tenang. Jadi Lah sing penting betul tak nggo rokok dhewe. Wah, Berarti Pak Sing penting kopine nyepak Pak Mut. iya aman Dun. Joko ati Pak iku dikulakno sakmene gawe jano. Jajare ngeten iki. Aku memang jajan mau dikei jajan pedes-pedesan tok ngene. Mengko kon goreng, nggih goreng-gorengan lho bojo Riko, gak iso ta. Gare bobot lho. Waduh bobot. Abot. Ya sesuai ambek konten iki ini kan ngomong bobot. Dadi cek berbobot iki. Bobot. Duh, wegah aku janane iki. Warung tak jak. Konco-konco tak jak rene anu ngene iki, Bos. Riyo diperseni ora enggak ro ngene. Lah iya. Riyo oleh persenan ta enggak mbuh ora ro ngene iki. Ya apa ngono iku? Yo, yes, mbok ono ae tak Ya temenan tak tagih. Ya, berarti ini Pak Mudin ini sudah berapa bulan berarti? Mulai 2005. Oh, jabatannya, menjabat jadi mudin. Jabat jadi mudin belum tahun. Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Selama 5 bulan ini wonten nah. Kejadian lucu napa aneh wonten saat jadi mudin, entah mungkin waktu ngurusi mayit napa ngurusi Rabi napa anu. Ya. 5 bulan nih Pengalamannya karena sebenarnya saya menjadi aktivis pergerakan ya, nggak pernah menyiapkan diri menjadi mudin. Jadi ya 5 bulan ini semasa rasanya pasti training lah ya. Jadi maca donga ngerpek. Sing apa? Sik ngene sik buka HP. Tapi Sing mau kertas dan lain sebagainya. biasanya Rabbana atina. Orang sakit tak dawa ya. Apa pengalaman menyenangkannya itu ya ketika menerima pendaftaran nikah. Jadi apa masa-masa nikah itu menurut saya memang apa ya, baik manten lanang maupun manten wedok itu memang ayu-ayune arek gandeng-gandeng arek ya pas kate rabi iku. Lah iku seneng masih kene jeneng. Jadi Oh gitu. Tapi auranya itu memang positif. oh iku sing Manten itu positif. Tapi iku apa kan lek kate nikah kono nasihat nikah. Pak Mudin juga iku yo. Bukan iku. nasihatnya kok apa? Nasihat lu ono nasihat nikah. Bimbing kalau istilah di KUA, bimbingan perkawinan. Oh. Tapi istilah lokalnya juga ada jomblo. Loh ya iku Nasihat jomblo. iya iku biasa dari nasihat pernikahan. Istilah lokalnya memang ada itu jomblo. Jombloan. Oh berarti kalau jombloan Pak Mudin enggak mendampingi. Enggak terlibat. Cuma administrasi itu ya. Ya, kita mempersiapkan apa pemberkasannya, persyaratan, memastikan waktu dan lain sebagainya itu. Kita juga membantu di komunikasi antara KUA dengan pemohon pendaftaran pernikahan. Kantor urusan agama, oh ya, jadi hitungannya Mudin semi-semi makelar gitu. Makelar surat nikah. Ada fungsi semacam itu. Lek makelar kan lek oleh pahala. Lek makelar oleh duit, lek oleh pahala. Ambek oleh apa kadang lek wis rabi berkat. Iku sing wajib biasa. Sing wajib biasa dikirimi ngono. Iya. Ya, kadang berkati mari nikah ngono apa lali diterang nang omahe. Iya. Ya, ini termasuk jadi apa? Jadi momen ya. Jadi kalau ini misalkan kita ini wong Jawa ini kan pakai tetap hitungan kan menentukan hari pernikahan itu. Jadi yang saya tahu ketika memang itu hari baik dalam perhitungan orang Jawa
Itu yang pakai juga banyak. Sehingga jadwal menikahkan itu bisa lebih dari 2, lebih dari 1. Paling banyak pernah berapa ngoten, Pak? Ya sementara Dalam ini 4 lah. 4. Tapi lo di bulan-bulan tertentu itu ono lo jelas lo. Iya, sing paling banyak iki tak takon. Iya. Berarti Satu dalam hari bulan 4. Oh ya, satu pernah Itu bisa digaransi istri, nggak usah masak. karena sudah dapat 4 gitu, Pak. wis gak oleh berkata apa. Garansi istri nggak usah masak itu. Tapi kan di daerah EDW, Iwan wis di bulan-bulan tertentu, contoh bulan mulut besar, kayak Recep saiki ini kan akeh mantu. Nah, paling banyak 4 iwak dalam satu hari. Apa bisa lebih dalam bulan-bulan tertentu seperti mulut ngono iku. Kayaknya 4 lah. 4 paling mentok yo. Ya jene ceng. Orangnya pernah 4 ya. Ceng bareng-bareng aslinya jadi ngono. Saken lek sak desa sing rabi sampai wong 5 sak dino hari iku. Kabarnya yang tahun kemarin itu ada momen pernikahan itu lebih dari 10 pasang satu hari. Satu hari, Pak. Itu momennya tiba di lek ngarani wong Jawa niku malam songo. Oh, ya posoan. Nggih. Posoan iku wis. Ruah malam songo. Pernah mboten, Pak? Sampai Oh, iya. mboten pernah nggih. Saya belum ngalami di bulan Ramadan, tetapi ini kan menuju Ramadan, menuju malam songo itu masih hampir 2 bulan lebih lah ya masih. Itu hari ini sudah banyak ya. Sudah ada yang masuk. Sudah mulai tanya-tanya. Oh, tanya-tanya. Mulai tanya-tanya pemberkasan bagaimana, syaratnya apa, itu mulai tanya-tanya. Itu memang rupanya di tradisi kita malam 9 itu diarani dino tanpa pantangan. Oh, Jadi akeh sing gawe. bebas. Jadi sudah kalau kita ini kan menentukan hari itu kan siji untuk galengan tahun. Nomor loro kudu geblake wong-wong tuwek ya. Jadi wong sepuh. Nah, tapi khusus di malam songo itu pantangan Bebas. itu semua bebas. Hari paling bagus berarti, Pak, menurut Pak. Sampai Itu kan Jawa ya, jadi tradisi kita, tradisi ke Jawa. jadi peran Pak Mudin itu sampai anjok entokno dino ya. Wah, entokno dino kayak apik kayak pasangan. Loh, tapi Lain mentokno dino enggak Pak Mudin? iya pasangan dhewe kan. Pasangan dhewe. Nah, tapi kan pernah Pak apa dijak sharing ngono Pak iki apik dino apa kon golekno dino ngono pernah enggak sampean? Belum, tapi saya kesadaran sendiri juga harus mulai belajar tentang itu. Hitung-hitungan ya. Bukan konteksnya untuk apa mengarahkan, meyakinkan atau lain sebagainya. Tetapi saya merasa itu tradisi yang apa ya, yang ya menurut saya juga tidak ada jeleknya. Ikhtiar utamanya kan kehati-hatian ya, menghindari sial. Jadi saya merasa perlu juga untuk turut hadir untuk mempertahankan tradisi itu. Itu maka saya apalagi saya mendengar nasihat Kiai Sepuh bahwa ternyata tradisi itu juga ada sejarah, ada dalih juga kenapa kemudian orang Islam Jawa itu juga mengugemi hitungan pasaran Jawa itu. Kalau yang saya dengar itu dari Mbah Yai Hanan Kewagean, itu tradisi itu ternyata warisan dari Sayyidina Ali. Jadi ada riwayatnya. Iya. Nggak moro-moro lah, saya sangat yakin lah orang Jawa kita itu, sesepuh-sesepuh kita orang Jawa itu orang dengan dengan nilai filosofi yang dalam, luhur lah menurut saya. Jadi nggak mungkin mengaplikasikan satu kebiasaan, satu budaya tanpa dasar yang kokoh, nggak mungkin lah itu. Tanpa ada dasar pasti. Ya, pasti semuanya punya makna-makna tersembunyi yang itu baik untuk generasi kita. Mulat yang ini. Nah, gini. Ini loh. Nah, di bangun meneng. Iya.
Pak Mutono ini sebenarnya anu pisan lho iki pegiat budaya loh. Iya, iki saurunge buka toko kan melok bandeng ya. Tadi bandengnya apa tadi apa nih? Lurus ya. Tadi bandengnya apa tadi? Dadi ganjele menyan. Kak. Tapi Pak anu, teman kan anak perawan ya. Anak perawan. Nah, iku kapan nanti rabine jarine rencana? Wange tahun ke depan kan. Wah. Umur piro cak anu Pak Mut? 16. Oh, boleh 16. Panjang. Kurang tahun. Lah iki takokno. Misale apa anak iku lho, wa batas umur. Nah, Susu pacaran lah wis internal. Kan tentu Iya. urun dasar. oh ngono. Masih mencari masa depan. Oh, Mantap itu, Pak. Jadi memang ada ruang berangkat nikah tanpa mendaftarkan ke negara. Nikah siri kan. Nikah siri. Hari ini juga ada resiko sudah ya, dengan munculnya KUHP yang baru. Jadi daripada beresiko ya mending menghindari kalau bisa kan. Jadi gak usah memaksakan nikah siri lah. Kalau belum memenuhi syarat usia perundangan, api ya ditunggu ganti sabar. Aku kan iku lho, takokno batese perempuan batas nikah usia nikah. Kan ono kadang sing nyolong-nyolong umur. Ono Pak yo. Ya, Tapi aku gak gelem. Enggak gelem. Yes beneran lek ora gelem. Enggak iki aku katene aku ono bapak nek kok ora gelem. Wis muga-muga nek kok lek rabi. Aku jujur ora gelem kok. Wah, bapak ini dipake sing jagane bukuan iki kok. Ono. Mancing gelem ora nek gelem berarti pinter. Oh, mantap Pak. Siap. Iya. Iya. Barep ya. Aduh. Iku Pak, iku mang lho balik. Untuk kan iki ana wong sing nikah usiane kurang. Lah iki kayak sing apa lek ngarani tuku umur. Lah ya iki. Hah? Iso ta. Loh, ana sing anu niku umure kurang ngono kan dianggap. Nah iki ya apa Pak? Iku kan sering terjadi lho nek kampung sering terjadi. Karena alasan-alasan tertentu sehingga orang tua ini mendaftarkan pernikahan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun. Itu untuk perempuan Pak ya? Laki-laki perempuan sama. Oh 19 juga? Ya 19. Oh jadi saiki wis padha won. Nah, Biyen kan selawe. Paling iya Pak ya. Nek salah biyen selawe. dulu ada jarak. Dulu itu 17 19. Oh begitu. Jadi perempuan 17, laki-laki 19. Oh. Sekarang sama. 19. Oh, jadi selawe Itu bisa diterima pendaftaran nikahnya. Nah itu memang itu tadi ada beberapa alasan kemudian orang tua tetap memaksakan ya usia pernikahan. Tapi kalau kulturnya orang Jawa itu begini. Wis runtang-runtung, wis sapa nek kono betah nek kene betah nek kono, diwasi wong ora pantes. Terus secara hukum agama juga tanda kutip itu berbahaya, sehingga dipisah di konahan ora kenek kan. Nah, itu akhirnya orang tua harus mengambil sikap. Nah, itu akhirnya ya nikah didaftarkan nikah. Tetapi ternyata usianya belum memenuhi syarat. Sehingga itu otomatis ditolak oleh KUA. Cukup alternatif Ya. sendiri. Saya tetap harus menyampaikan pendaftaran itu, artinya ya menyusun pemberkasan dan sebagainya. Saya harus membawa ke KUA dan setelah KUA meneliti ternyata ada persyaratan umur yang kurang. Ya, KUA itu pasti mengeluarkan surat penolakan. Resmi itu pasti surat penolakan itu. Nah, itu kemudian dikembalikan ke orang tua. Jadi solusinya apakah dinikahkan siri dulu atau gimana, tetapi itu sudah bukan urusan dari Mudin dan KUA. Oh begitu, jadi terlepas dari harus lepas urusan pribadi orang tuanya. Oh jadi
Dan yang kedua itu ada pengurusan dispensasi usia melalui sidang pengadilan agama. Oh. Jadi pemohon yang mau nikah tetapi usianya kurang tadi itu bisa mengajukan permohonan dispensasi usia pernikahan kepada pengadilan agama. Maka ada proses sidang di sana. Nah, kalau nanti permohonan dispensasi diterima oleh pengadilan, berarti berdasarkan surat keputusan pengadilan agama itu, KUA bisa menerima atau memproses pendaftaran nikah. Tetapi kalau itu tidak ada, KUA nggak bisa, nggak boleh, tetap nggak bisa. Oh, paling Jadi kalau tapi aku mau kembali, jadi proses hukum maupun proses birokrasi itu sering ketemunya bahasanya beda dengan yang di kampung, ambil wong kampung. Jadi kalau ndek wong kampung ngarani ya tuku umur. Anu cari-cari gampang ya, Pak. Kalau gampangnya ya nyebut. iku mang lho kandhane. Ya iku Tuku kaya umur ngarani. awake dhewe iku nasihat pernikahan ndek kene jombloan. Soalnya lah harus sidang harus ngene. Iya iku mang Kata-katanya sih gak paham. umur. Sing kate tanya iku mang, Pak, mungkin ya bener iku mang lho. Ada sidang dispensasi usia. Asline kan prosesnya kayak iku. Mek wong-wong ndek kene ngarani tuku umur. Ya iku oh berarti itu jawabannya. Ngono lho wong. Dan petiknya itu garis merahnya itu di tuku. Jadi kan ada uang yang dibayarkan. Tuku seolah-olah ada pembeli dan penjual. Tetapi yang terjadi itu sebenarnya itu biaya proses di persidangan. Proses iku. Ya, proses Iki kudu dikanane. administrasi. Ngerti enggak? Iku jenenge proses persidangan dispensasi usia. Ora tuku umur. Wah. Lek ngomongno biaya iki. Untuk nikahnya berapa Pak biayanya Pak? Kalau sekarang. Ini agak apa ya? Kita kurang berani menyebut ya. Karena saya pertama baru, yang kedua saya melihat antara wilayah itu juga ada perbedaan. Oh ya, jadi setiap wilayah beda-beda. Saya belum juga secara khusus mendapatkan bimbingan terkait biaya administrasi itu cantolannya apa. Nah, itu jadi ya saya harus apa istilahnya ya sementara cari aman lah bahasa kasarnya bisa. Iya. Bahasa sing harus kok angel. Ojo anu lah, cari aman. Iya bener. Jadi ada memang biaya pernikahan itu ada. Saya sempat juga menanyakan mungkin nggak pernikahan itu gratis, tetapi jawabannya itu jawaban dari KUA ya itu mungkin, tetapi prosesnya harus yang bersangkutan harus hadir ke KUA sendiri untuk mengajukan pembebasan biaya. Oh, Oke. kan iki lek nikah di KUA kan gratis sih, Bapak ini kan ngono Pak ya. Gratisnya ini gratis apa ya? Gratis ya apa? Gratis kita datang ke KUA nih. Untuk administrasinya kan tetap Iya, ono ya kalau administrasi ya biaya. iyalah biaya fotokopian itu siapa sih nanggung. Itu tetap ono Oh, biaya. Rutara. Ya itu situasinya semacam itu. Tapi sebenarnya gini, sebelum masuk ke absen biaya itu ya, itu di kampung itu yang ngarani serakah. Ku meneh bahasa serakah. Yo, Jadi biaya pernikahan itu lek wong kampung ngarani serakah. serakah. Lek ten kula yang terkait hal itu pertanyaan yang sering muncul, pinten serakahe Pak Mudin? Lah, Pinten serakahe. Lah itu terkait biaya pernikahan yang dimaksud. Lah terkait biaya pernikahan itu sendiri, ya saya mohon izin karena memang juga baru, jadi saya belum tahu
acuan. Rincian pastinya. Oke, acuan, lebih ke acuan itu sandaran hukumnya itu apakah peraturan Menteri Agama atau apa itu saya belum tahu. Lah, tetapi ada persoalan begini. Jadi kita sebagai umat beragama ini kan menganggap pernikahan itu kan bagian dari peristiwa individual yang berhubungan juga dengan keagamaan ya. Jadi sakral, artinya gitu. Pernikahan itu sakral. Maka secara administrasi tentu akan dipermudah, tetapi dalam hal-hal konteksnya pelayanan itu pasti dipermudah. Tetapi persyaratannya tentu tidak boleh menurut dalam pandangan umum itu total keagamaan ya jangan digawe sepele gitu. Kuatire iku ya warga atau khususnya dalam tanda kutip yang barangkali wawasan keagamanya lemah itu ya gampang pernikahan itu. Jadi rabi sak penake, moro-moro cerai sak penake, mentang-mentang apa kabeh gampang iki ngakonine. Nggih, Pak, biasanya, Pak. Kan ada korban pasti nanti. Iya. Jelas. Hal-hal itu yang motivasi itu yang kemudian kenapa kemudian persyaratan pernikahan itu ada kualifikasi yang ketat, termasuk juga memang ada biaya. Dan perlu diketahui walaupun sulit juga menyebutkan kebacahan secara angka, perceraian kan juga mahal. Oh, biaya perceraian juga mahal. Biaya perceraian juga mahal. Untuk sampai kemudian terbit akte cerai. Itu di persidangan juga mahal. Kalau mau cerai, apakah juga Pak Mudin juga ikut dalam pengurusan atau pemohon langsung ke Yang pasti rata-rata yang menghadapi situasi itu ya, situasi keluarga yang ingin berpisah, rujukannya ke Pak Mudin. Itu rujukannya tetap masih ke Pak Mudin. Oh, begitu. Apakah kemudian nanti Pak Mudin ini membantu pelaksanaan atau sekedar mengarahkan, ya itu bebas. Lah kalau saya sementara ya baru bisa mengarahkan karena masih baru juga. Itu jadi mediator ya, Pak. Bukan mediator ya. Kalau kadang begini Pak, kalau mediator kan berarti antara si suami dan si istri. Kita menjadi penengah, mencoba memberikan nasihat lah sebelum mengambil putusan kan. Hari ini juga enggak mudah Pak mengambil posisi itu. Enggak bisa tadi wasite wong gendeng sih gue. Lho, lek wasite UFC dibayar bos, lek wasite iki gak tepak bae di musik dulur-dulure. Rata-rata hari ini itu walaupun misalnya masih muda, mereka itu sudah ada perasaan merasa punya pertimbangan yang matang, jadi lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain termasuk Mudin. Jadi ya kita ya sekedar ya nggak berani juga terlalu masuk untuk bicara, ikut campur juga dia. Cari yang manis, hanya sekedar mengetahui lah. Iya. Saya kemang loh. Jangan sampai katut. Saya kan iku iso ya ojo lah ya kan. Kalau bisa dipertahankan, kalau dipending dulu, barangkali ada ruang untuk rembukan maneh gitu. Siapa tahu bisa tetap aman gitu, Pak. Sampai sampeyan pas seneng ya koyo ngono. Masa saiki ngono Mungkin ini ada Pak, pertanyaan Pak. Selama kurang lebih 5 bulan ya, menjabat, sudah berapa pernikahan yang diurusi, terus berapa mayit yang lah iya tak cero selama 5 bulan golek track record ngono. Terus berapa orang bercerai jangan tahu misalnya sama Mbak Siti.